Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahman dari Prodi Ilmu Komunikasi Unisa, program studi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Iman, Ilmu, dan Amal. Oke, langsung saja. Iman terkait erat dengan amal. Amal yang praktis itu merupakan tuntutan langsung iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal, dan sia-sialah amal tanpa iman. Yang pertama adalah pengertian iman. Secara bahasa, iman berarti membenarkan hati, kemantapan hati, atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Artinya, dari Ibnul Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Pengetahuan hati berbicara tentang iman, tentu berbicara tentang keyakinan. Maka secara mutlak orientasi pembahasan dititik beratkan pada jiwa seseorang atau lazimnya disebut kalbu. Yang kedua, pengucapan lisan. Setelah mengenal Allah dan meyakini sepenuh hati, seorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, pengamalan dengan anggota badan. Amal merupakan unsur dari iman, seperti perkataan Imam Ibnul Abdil Bar, para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasannya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Oke, yang kita lanjut. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Masdar, dari yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran
sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat tingkatan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu atau diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama ataupun orang yang berilmu. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu, sangat istimewa Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu dalam hubungan. Inilah konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting dalam Islam. Telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca, sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga. Keutamaan ilmu. Ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, jika seseorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak salih yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain dari ilmu. Dan katakanlah, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran surat At-Taha ayat 114. Dalil ini dengan tegas diwajibkan seseorang untuk menuntut ilmu. Yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikannya. Dari Muawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seseorang memahami tauhid dan pokok Islam serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmain dalam Kitabul Ilmi. Yang keenam, yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Yang ketujuh, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Oke, yang terakhir adalah makna amalan. Ibnu Faris dalam Mu'ajamul Maqayisul Lughah berkata, akar suatu kata yang menunjukkan pada satu kata makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan. Kata amal bermakna suatu perbuatan dan dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Dan
Dari segi yang baik digandengkan dengan salihat, kalau dari segi yang buruk digandengkan dengan sayyid. Sumber dari modul Al-Islam Kemuhammadiyaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.